بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكان آخر ما أخذناه في المجلس السابق من كتاب فتح الكريم المنان في آداب حملة القرآن للإمام الضباع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين، آخر باب آداب المعلم وشرطه. ننتقل الآن إلى آداب المتعلم، وهو الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب، وقد ذكر فيه المؤلف جملة من الآداب مما يختص بالمتعلم ومما يختص بالشيخ ومجلسه، مما يختص بالمتعلم أو يختص بالشيخ ومجلسه. قال رحمه الله: آداب المتعلم: يجب عليه أن يخلص نيته. فالإخلاص مطلوب للمعلم في المتعلم وفي المعلم وفي كل عامل، فالعمل لا يقبل إلا بالإخلاص. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا، أي عمل من الأعمال الصالحة، لا يصاحبه الإخلاص فإنه مردود. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. قال: ثم يجد في قطع ما يقدر عليه من العلائق والعوائق الشاغلة له عن تمام مراده. ثم يجد هذا الطالب والمتعلم ويحرص في قطع ما يقدر عليه من العلائق والعوائق، كل ما يشغله عن تمام مراده، عن طلبه للعلم، من علائق وعوائق. العلائق خلاصتها كل ما تعلق به القلب مما يعيق عن الطلب من الشهوات والشبهات والفتن والملاذ، الحوادث الداخلية في قلبه. والعوائق كل ما يشغله أيضا من الحوادث الخارجية، ما خالف الشرع من الحوادث الخارجية، ما خالف الشرع ظاهرا وباطنا. فلذلك ينبغي للطالب أن يجد في قطع هذه الشواغل التي تشغله عن طلبه للعلم، فيصلح باطنه وظاهره حتى يكون صالحا لأخذ العلم وتلقيه. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ya, terakhir dari apa yang kita telah ambil dari pelajaran kemarin, itu adalah tentang adab muallim, itu adab pengajar, seorang guru, dan juga syaratnya. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk pada yaitu pembahasan tentang adab muta'allim, yaitu adab-adab terkait dengan adab-adab yang selayaknya dimiliki oleh seorang yang belajar. Dan ini adalah merupakan bab yang keempat. Muallif menyebutkan di dalamnya beberapa hal yang terkait dengan adab muta'allim, ini seorang yang belajar, juga yang terkait dengan gurunya, yaitu syekhnya, dan juga yang terkait dengan nanti adab-adab yang terkait dengan muta'allim, yaitu seorang yang belajar. Kemudian beliau menyebutkan adabul muta'allim, yaitu wajib bagi seorang yang belajar untuk mengikhlaskan niatnya. Dan ikhlas ini adalah suatu perkara yang dituntut, baik itu seorang muta'allim, itu seorang yang belajar, dan juga al-mu'allim, yaitu seorang yang mengajar. Dan juga bahasanya semua orang yang beramal, orang yang melakukan amalan, maka dituntut padanya ikhlas, karena amalan tidaklah diterima melainkan dengan keikhlasan.
ya, sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, man amila amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan kemudian dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan tersebut, ya, kepada selainnya, yaitu mensekutukan pada selainnya, maka aku akan tinggalkan dia dan juga sekutunya. Maka ya ini ya kewajiban seorang yang beramal adalah untuk mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya supaya tidak didapati dalam, dan supaya seseorang itu adalah bersungguh-sungguh ya di dalam memutus dari apa yang bisa menghalanginya, ya, dan juga bisa menghalanginya dan ya menjadi penghalang ya dalam menyibukkan perkara-perkara yang akan menghalangi dalam menyempurnakan tujuan yang dia kehendaki. Dan beliau menyebutkan yakni alaik, yaitu semua yang ya terkait dengan hati. Itu bisa mengganggu hati seorang hamba, yaitu seorang penuntut ilmu, baik itu terkait syahwat, ya syahwat, dan juga subuhat, terkait dengan subuhat, kerancuan-kerancuan, dan juga al-fitan, yaitu fitnah-fitnah ad-dakhiliyah, itu yang terkait dengan fitnah dari dalam. Wal awaik, yaitu ya termasuk ya seorang supaya terjauhkan dari hal-hal yang menyibukkannya, yaitu dari perkara-perkara yang dari ya arah luar, ya dari arah luar, yaitu yang menyelisihi ya syariat dhahiran wa batinan, secara lahir maupun secara batin. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu ya untuk membebaskan dirinya dari ya penghalang-penghalang yang menghalanginya dalam menuntut ilmu, baik secara lahir maupun batin, sehingga ya dirinya akan siap ya dalam menerima ilmu. ثم قال رحمه الله وليبادر في شبابه وأوقات عمره للتحصيل ولا يغتر بخدع التسويف فإنه آفة الطلب، لأنه كلما تقدم العمر تكثر الأشغال، فليبادر في شبابه وأوقات عمره في تحصيل العلم ولا يغتر بخدع التسويف. سوف هذه مشكلة، لذلك قال عنها بعض أهل العلم سوف والتسويف من جنود إبليس، من جنود إبليس. يقول القائل له احفظ، يقول إن شاء الله سوف أحفظ، سوف أحفظ، سوف، فإذا بهيش تمر أوقاته وشبابه، وحينئذ تكثر أشغاله. جاء عن بعضهم عن عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. والمراد هذا الذي ذكرناه، أن يبادر الطالب في تلقي العلم وفي المحفوظات وفي المفهومات قبل أن يأتيه ما يشغله من التسويد الزواج. فإذا تزوج الشخص انشغل، لأنه صار سيدا في بيته مسؤولا عن كل أمور بيته، فيأخذ من ذهنه وفهمه ووقته ما يأخذ. فالخلاصة أن نجد في أوقاتنا مهما كان حالنا، فلو تزوجت لا تنقطع عن العلم، فلو كبرت في السن كذلك لا تنقطع عن العلم، وإنما نبادر في أوقاتنا التي نحن فيها. فأنت في شبابك بادر، بعد ذلك بادر وبادر حتى تلقى ربك، فإن هذا العلم هو طريق الجنة، فلا بد أن نستمر في هذه الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا هو طريق الجنة، فنستمر فيه ونبادر ونجتهد حتى لا تأتي الأشغال وتقطعنا عن طلب العلم. قال فإن التسويف آفة الطلب، آفة، مرض قاطع من قواطع الطلب. Kemudian
ya hendaknya bersegera, ya bercepat-cepat, ya di masa mudanya, ya dan juga di waktu umurnya, ya untuk belajar, yaitu untuk menghasilkan, ya untuk belajar. Dan janganlah dia tertipu dengan tipuan yaitu at-taswif. Ya, jadi taswif adalah saufa dan saufa, yaitu kelak atau besok dan besok. Maka hal semacam ini hendaknya dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Itu saufa, yaitu kelak atau besok-besok aku akan menghafal. Apabila dikatakan padanya hafalah, ya kemudian dia mengatakan iya besok aku akan menghafal, ya dan seterusnya seperti itu. Maka sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya at-taswif yaitu saufa, itu kelak, besok dan besok itu adalah merupakan termasuk bala tentara dari iblis. Ya termasuk bala tentara dari iblis adalah kata saufa, yaitu kelak atau besok dan besok. Maka juga datang dari sahabat Abdullah bin Umar datang dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, itu beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan tafaqqahu qabla an tusawwadu, yaitu apa? Ya tafaqqahu, yaitu belajarlah sebelum engkau menjadi seorang sayyid, maksudnya seorang yang memiliki ilmu. Jadi seorang menjadi sebagai seorang tuan dalam suatu bidang, maka melalui proses, semuanya melalui tahapan-tahapan, yaitu melalui belajar sebelumnya. Baik itu dalam menghafal, baik itu dalam pemahaman, dan yang lainnya. Sebelum terdapat kesibukan, sebelum terdapat kesibukan. Apabila seorang telah menikah, maka di sana ada kesibukan-kesibukan, mikirkan urusan keluarga dan yang semisalnya. Maka kesempatan manapun yang bisa dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, dia gunakan waktunya dalam mencari ilmu. Dalam mencari ilmu dia menggunakan kesempatan dan bersungguh-sungguh di dalamnya, bercepat-cepat, yang itu adalah merupakan kesempatan bagi dirinya. Karena seperti kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu adalah merupakan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan di dalamnya yang itu adalah menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. هذا الأثر الذي ذكرناه عن عمر رضي الله عنه لما ذكره الإمام البخاري رحمه الله قال وبعد أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا. وأول ما يدخل في ذلك هو أن يكون الشخص ذا مسؤولية كبيرة، فربما أنف أن يأخذ العلم عن الأصاغر، أنف أن يأخذ العلم عمن يصغره في المكانة، والله المستعان. فلذا يطلب الشخص العلم قبل أن يسود وبعد أن يسود. لذلك قال الإمام الضباع ولا يستنكف عن أحد وجد عنده فائدة، لا يستكبر عن أي شخص عنده فائدة يأخذها منه ولو كان أصغر منه عمرا أو أقل منه نسبا، فقصده الفائدة وهي مبتغاه، فحيث وجدها أخذها. لذلك جاء عن السلف لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه، يأخذ الفائدة ممن قالها والله المستعان. Di dalam athar Umar radhiyallahu ta'ala ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yaitu ba'da an tusawwadu, hingga seorang sudah mendapatkan derajat yaitu sebagai seorang tuan dalam suatu bidang atau suatu ilmu, maka dia tetap belajar, tetap tafaqqah, yaitu tetap belajar. Jadi sebelum menjadi seorang tuan dalam bidang dari ilmu, dan juga setelah seorang itu mencapai derajat tersebut, terus saja dalam belajar. Kemudian dikatakan oleh Imam Ad-Dabba rahimahullah ta'ala wala yastankif, dan dia tidak merasa enggan,
ya tidak merasa ya enggan atau tidak mencegah dirinya ya suatu faedah yang dia dapatkan dari selainnya, ya yang dia dapatkan ya dari selainnya, baik itu adalah seorang yang lebih muda umurnya ya atau baik ya seorang yang lebih ya rendah dari nasabnya, ya dari sisi nasabnya ataupun dari sisi umurnya, maka seorang itu tidak menghalangi untuk mengambil ya suatu faedah. Ya, kemudian dikatakan pada perkataan sebagian salaf bahwasanya tidaklah seorang itu la yanbul rajul, ya seorang itu tidak akan menjadi seorang yang pandai dan pintar ya hingga dia mengambil dari ya mimman fauqah, yaitu hingga dia mengambil ilmu tersebut dari orang yang di atasnya. Ini tentunya seperti itu, yaitu dari seorang guru yang memiliki ilmu. Begitu pula dari wa min mithlih, dan juga dari orang yang semisalnya, ya, dan orang yang semisalnya atau waman dunih, ya atau waman dunah, yaitu atau orang yang di bawahnya. Ya, maka sekalipun ya seorang itu ya mendapatkan ilmu dari orang yang lebih ya muda umurnya, maka ya kalau itu adalah ilmu maka ya diambil, tidak menghalanginya untuk ya mengambilnya. ثم قال رحمه الله: وليقصد شيخا كملت أهليته وظهرت ديانته جامعا للشروط المتقدمة أو أكثرها، فيحرص ويقصد شيخا ليأخذ عنه ويتلقى منه. هذا الشيخ كملت أهليته وظهرت ديانته، فيه الخير، ليكون قدوة جامعا للشروط المتقدمة التي مرت معنا في آداب المعلم وشرطه، أو أكثر هذه الشروط، يكون جامعا لها أو أكثرها. هذا هو الشيخ الذي يقصد. Kemudian ya hendaknya seorang penuntut ilmu ya memaksudkan ya kepada seorang syekh, seorang guru yang ya keahliannya itu sempurna, ya berusaha mencari guru yang keahliannya itu sempurna, dan juga ya tampak dari seorang guru itu adalah keagamaannya, ya jadi keagamaannya ya tampak itu bagus ya, sehingga ya terkumpul ya dalam surut-surut atau syarat-syarat yang telah disebutkan ya pada adab yang sebelumnya, yaitu adab terkait dengan muallim ya atau sebagian besarnya. ثم قال: وليطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره. فالقلب محل القرآن، فإذا كان محلا للشهوات والشبهات لم يكن محلا للقرآن، لابد أن يطهر كما مر بنا من العلائق. وكانوا يقولون: العلم جوهر نفيس فلا يكون إلا في القلب النظيف. Kemudian supaya membersihkan ya hatinya ya dari kotoran-kotoran, ya dari kotoran-kotoran baik itu syubhat wasyahawat, ya dan juga supaya ya menjadi layak, ya supaya layak ya yasluh untuk menerima Al-Qur'an, dan juga ya bisa menghafalnya, dan juga ya semakin mengembangkannya, ya jadi semakin ya mengembangkannya sehingga membuahkan hasil yang diinginkan. Itu maka hati ini adalah ya tempatnya Al-Qur'an. Ya apabila seorang ingin menghafal Al-Qur'an, maka ya berupaya untuk membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran yang bisa ya menghalangi dalam ya menghafal, memahami di dalam Al-Qur'an. Beliau sebutkan al-ilmu jauhar. Jadi ilmu itu ibaratnya adalah ya jauhar, yaitu seperti permata ya yang berharga, yang bernilai tinggi. Maka tidaklah ya bisa hal ini terjadi melainkan pada hati seorang ya mukmin yang berusaha membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran. وليكن حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها. أي وقت تتمكن فيه من تلقي العلم، من قراءة، من حفظ، من سماع درس، احرص على ذلك، فلا تفرط ولا تتغيب، لأن المواظبة
هي التي يحصل بها العلم، ولو كان حال الطالب ثقيلا في فهمه أو حفظه فالمواظبة تثمر. المواظبة تثمر. Kemudian ya supaya seorang penuntut ilmu, ya seorang pelajar yaitu senantiasa ya belajar, ya senantiasa untuk bersemangat ya dalam belajar dan muwadhabah, yakni apa, tekun, ya dia tekun dalam belajar ya pada semua waktunya yang dia memungkinkan ya untuk dia belajar padanya, ya baik itu dari membaca, ya baik itu dari menghafal, baik itu dari mendengarkan pelajaran. Maka ya hendaknya ya suatu yang terpenting yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah muwadhabah, yaitu tekun, ya tekun, kemudian apa, terus menerus dalam belajar, ya maka ini nanti akan mendatangkan ya kemanfaatan yang dia inginkan, walaupun seorang di awalnya adalah susah dalam menghafal ya dan memahami, akan tapi dengan adanya ya ketekunan ini maka akan ya mendapatkan hasil yang dia inginkan. فلا تقل عن نفسك أنا بطيء فهم، أنا ثقيل حفظ وتنقطع، لا، ولو كنت بطيء فهم أو ثقيل في الحفظ استمر، استمر، وإن شاء الله تنبل وتنبغ ويكون عندك من الخير ما ترفع به الجهل عن نفسك وعن غيرك. قال أبو حنيفة رحمه الله لصاحبه أبي يوسف، أبي يوسف هذا راوية أبي حنيفة، قال له كنت بليدا فأخرجتك المواظبة. كنت يا أبا يعقوب بليدا، يا أبا يوسف عفوا، فأخرجتك المواظبة، حضور. كان أبو يوسف ملازما لحلقة أبي حنيفة 30 عاما ولم يتغيب. فجاءت الثمرة. قال أبو يوسف دائما في فقه الحنفية، قال أبو يوسف، قال أبو يوسف، وهكذا، فصار راوية لمذهب أبي حنيفة رحمهم الله أجمعين. Kemudian disebutkan oleh beliau, yaitu ya antara Abu Hanifah dan ya Abu Yusuf. Ya, Abu Yusuf adalah salah seorang perawi ya dari Abu Hanifah, ya yaitu bahasanya dahulu ya aku adalah seorang yang bodoh, ya seorang yang kurang pandai ya dan juga susah dalam menerima. Kemudian apa, dikarenakan muwadhabah, yaitu dikarenakan ketekunan dan terus menerus dalam belajar ya hingga dia ya berada di sisi Abu Hanifah selama 30 tahun. Ya maka datanglah ya hasil ya setelah masa yang lama tersebut, ya apabila kita mempelajari mazhab ya Hanafiyah, ya kita menyebutkan qala Abu Yusuf ya dari Abu Hanifah, qala Abu Yusuf dan qala Abu Yusuf, ya Abu Yusuf berkata, ya dari Abu Yusuf berkata, dan ini adalah ya dikarenakan ketekunan seorang yang belajar, ya ketekunan seorang belajar sehingga mendapatkan dari apa yang dia ya dari yang dia inginkan. Jadi jangan berkata bahasanya aku lemah paham, aku lemah untuk menghafal, ya aku ya susah begini dan begitu, maka ya teruslah ya dari apa yang susah dihafal, dari apa yang susah dipahami, ya maka terus meneruslah. Maka ya apabila engkau niatkan itu adalah untuk mengangkat kebodohan dari dirimu dan juga orang lain, ya Allah Subhanahu wa taala akan membantumu dalam ya dalam belajarmu dan dalam pemahamanmu. قال ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير، هذا من الحرص المطلوب. فإذا استطاع أن يحضر درسين هذا أفضل من أن يحضر درسا، إذا استطاع فليحرص على ذلك، فلا يقنع بقليل مع تمكنه من كثير، لكن ينتبه لما ذكر بعد وهو قوله ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل، فذلك مظنة الانقطاع. إذا أكثر الشخص على نفسه فوق ما يطيق فإنه ربما انقطع عن الجميع. لذلك انتبه، اجمع بين هذين الأمرين وانتبه لهما. إذا كنت تقدر على الكثير لا تقنع بالقليل، وانتبه أن تكلف نفسك ما لا تطيق.
Kemudian ya seorang penuntut ilmu ya hendaknya tidak merasa cukup dengan sedikit. Ya, tidak merasa cukup dengan yang sedikit. Ya, cukup bagiku ini. Ya, tidak. Padahal dia apa? Ya, mungkin untuk ya mengambil yang lebih. Ya, padahal dia apa? Mampu untuk apa? Ya, mengambil yang lebih. Ya, maka ya di sini apabila ya dia mampu ya untuk ya mengambil 2 pelajaran, maka ya kenapa hanya mencukupkan 1 pelajaran? Ya, apabila dia mampu. Kemudian ya diingatkan di sini dan janganlah dia yang membebankan pada dirinya pada perkara yang dia tidak mampu, ya, karena dikhawatirkan ya akan terjadi malal, yaitu kebosanan, ya, dan juga akan terjadi ya apa, yaitu penelantaran terhadap apa yang dia telah hasilkan. ثم قال رحمه الله: وليبكر بقراءته على شيخه، يكون نشيطا يحضر قبل حضور المعلم، وليحافظ على قراءة محفوظاته، ولا يؤثر بنوبته غيره، أي بنصيبه من قراءته على شيخه. هذا الأمر لا يؤثر غيره، أي لا يقدم غيره على نفسه، فالعلم طاعة وقربة ولا إيثار في القرب، إلا إذا أمره الشيخ بذلك لمصلحة. إذا رأى الشيخ مصلحة أن نقدم هذا الطالب على هذا حتى يختم هذا، ربما أنه مقدم على سفر قريب، فلا يحب الشيخ أن ينقطع هذا الطالب عن هذا الخير، وذلك الطالب عنده فسحة في الوقت فيقدم هذا على هذا، هنا مصلحة. لكن عموما أنا تلميذ لا أوثر غيري على نفسي، لأنني في حاجة إلى العلم كما أن هو في حاجة، فأنا كذلك في حاجة. وانتبه، التبكير مطلوب، لا ينتظر المعلم المتعلم. من الذي ينتظر الآخر؟ التلميذ هو الذي ينتظر المعلم. فلذلك ينبغي للتبكير عموما في مجالس العلم وفي حلقات القراءة والعرض على الشيوخ. Kemudian hendaknya dia bersegera ya untuk membacakan ya apa yang dia hafal atau yang dia hendak ya aratkan, yaitu setorkan pada gurunya, ya, kepada gurunya, dan supaya ya dia ya memperhatikan hal ini ya, supaya dia memiliki kesemangatan ya hadir terlebih dahulu dari gurunya, yaitu hadir lebih dulu ya dari gurunya. Maka ini ya adalah termasuk adab yang sepantasnya bagi seorang murid ya untuk memperhatikan ya bahwasanya ya dia menghadiri majelisnya lebih dulu dari gurunya, dan hendaknya dia ya memurojaai dari apa yang dia telah menghafalnya, yaitu menjaganya, yaitu dengan murojaah, dan juga dia tidak mendahulukan ya bagiannya ya naubahnya, itu merupakan kesempatan ya jadwal yang ya dia miliki terhadap gurunya, tidak ya dia utamakan atau berikan pada selainnya, ya, tidak dia berikan pada selainnya karena dia butuh ya untuk belajar, maka dia tidak ya mengutamakan ya mendahulukan untuk selainnya, melainkan apabila gurunya memerintahkannya ya, yang demikian itu ya dikarenakan suatu maslahah, suatu kemaslahatan, ya, misalnya apabila di sana ada ya saudaranya atau temannya yang hendak safar, ya, sudah hendak safar, kemudian ya butuh untuk membacakan pada gurunya, ya, belum dapat jadwalnya, kemudian talib ini ya, pelajar ini yang masih memiliki waktu yang luas ya, kemudian mendahulukan memberikan padanya. Adapun ya apabila tidak seperti itu, maka dia tidak ya mengutamakan atau memberikan pada selainnya, karena ilmu adalah suatu ketaatan dan ilmu adalah merupakan kurbah, yaitu ya suatu hal yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang murid yaitu datang ya lebih dulu dari gurunya. قال: ولا يعجب بنفسه. العجب لا يعجب بنفسه ولا يحسد أحدا من رفقته أو غيرهم على فضيلة رزقه الله إياها.
إذن يحذر من العجب، وهكذا من الحسد. والحسد كراهية وصول النعمة إلى المحسود، ولو كان من الأقران الزملاء، فالكراهية حسد. لا يطلب في الحسد أن يكون حسدا أن يكون زوال النعمة، تمني الزوال، يكفي إيش؟ كراهية وصول هذه النعمة، هذا هو حسد. فالله المستعان. ينبغي لطالب العلم أن يتجنب العجب بنفسه وأن يتجنب الحسد لغيره. Kemudian ya seorang penuntut ilmu hendaknya tidak ya merasa takjub ya terhadap dirinya, ya tidak ya merasa berbangga diri terhadap dirinya, ya, dan hendaknya ini diwaspadai, ya, dan juga hendaknya seorang ya tidak hasad kepada seorang pun dari ya teman-temannya, ya, dan hasad ini itu adalah apa? Ketidaksukaan ya sampainya suatu kenikmatan ya kepada orang yang dihasadi, ya, terhadap orang yang ya didengki, ya, terhadap orang yang didengki atau yang dihasadi, ya, dari sahabatnya atau teman ya belajarnya atau selain mereka, ya, pada suatu keutamaan, ya, pada suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan padanya, yaitu kenikmatan tersebut, ya, maka ya sekadar benci ya kenikmatan itu ya kepada orang yang dihasadi, ya, itu sudah termasuk hasad. Jadi tidak mengharuskan bahwasanya hasad itu harus apa? Menginginkan hilangnya kenikmatan pada saudaranya. Jadi cukup bahwasanya seorang itu benci, tidak suka ya suatu kenikmatan yang Allah SWT berikan pada saudaranya, kemudian apa? Ya dia hasadi, itu sudah termasuk dari hasad. Ya, sudah termasuk dari hasad. Allah musta'an, ya, dan semoga ya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari apa? Hasad dan juga ya berbangga diri. قال ويجب عليه أن ينظر شيخه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على نظرائه، فهو أقرب إلى انتفاعه ورسوخ ما يسمعه منه في ذهنه. فإذا رأى التلميذ شيخه بعين الاحترام والإجلال والأهلية في العلم الذي يطلبه منه، فإن ذلك أدعى إلى انتفاعه منه، بخلاف الطالب الذي لا يرى في شيخه الأهلية، فإنه لا يعبه بما يقول ولا يهتم بما يسمع منه فيضيع كثيرا من العلم. Kemudian ya wajib ya bagi seorang penuntut ilmu untuk melihat ya kepada syekhnya atau gurunya dengan ya mata ya dengan apa? Mata dalam memuliakan, dalam menghormati, ya, dan dia apa? Meyakini ya bahwasanya dalam gurunya ya terdapat kemampuan dari apa yang dia mencarinya, dari suatu ahliyah, ya, dari suatu ilmu, ya, dan juga apa? Ya rujahan, yaitu kuatnya ya atas ya orang-orang yang semisalnya, ya. Jadi apabila seorang penuntut ilmu melihat pada gurunya ya kemampuan dari apa yang dia cari, maka dia akan ya memfokuskan dan memiliki perhatian ya terhadapnya. Berbeda dengan orang yang tidak ya menganggap gurunya memiliki kemampuan dari apa yang dia inginkan, maka ya dia akan apa? Ya akan tidak menghormatinya dan juga akan apa? Ya tidak bersungguh-sungguh ya terhadap gurunya atau terhadap syekhnya. Maka ini adalah cara yang ya paling mendorong, itu adalah merupakan cara yang dekat, lebih dekat dan lebih mendorong ya supaya seorang murid itu bisa mengambil manfaat ya dan juga apa? Rusuh, yaitu apa? Kokohnya dari apa yang dia mendengarkan ya dari gurunya, itu akan menjadi kokoh di benaknya, yaitu di otaknya. قال ويلزم معه أي يلزم التلميذ مع شيخه الوقار والتأدب والتعظيم ويتواضع له، وإن كان المعلم أصغر منه أي من المتعلم سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا كما مر بنا، فيؤخذ العلم من أهله ولو كان المعلم أصغر سنا من المتعلم. قال ولا يأخذ بثوبه إذا قام ولا يلح عليه إذا كسل، هذا من الآداب،
فإذا رأى المتعلم في شيخه الكسل يتركه ولا يكثر عليه. إذا رأى في شيخه الملل والكسل والتعب يتركه ويكتفي بما حصل في ذلك المجلس. وإذا قام الشيخ كذلك يتركه وشأنه، لا يمسك بثوبه ليستمر في القراءة أو ما يقرب من ذلك من إيحاءات الوجه هذا يفهمه المعلم. فإذا رأيت في شيخك أي شيء تركته، لأن المعلم يفهم ما في وجهك. كما قلنا، رأيت فيه مللا أو كسلا أو تعبا تركته ولا تكثر عليه. Kemudian ya, dan senantiasa ya dilazimi oleh seorang ma'ah, yaitu seorang murid ya bersama dengan gurunya. Itu seharusnya yang senantiasa ada pada seorang murid ya bersama dengan gurunya adalah ya ketenangan ya dan adab, dan juga pemuliaan atau penghormatan pada ya gurunya. Kemudian hendaknya dia juga bertawaduk kepada gurunya, itu merendahkan dirinya ya terhadap ya gurunya, itu tawaduk. Kemudian walaupun ya seorang guru itu adalah lebih ya muda darinya ya, dari seorang yang belajar, yaitu muta'alim ya, dari sisi umurnya ya, maka tetap ya seorang murid yaitu menghormati gurunya. Kemudian walaupun juga lebih ya tidak lebih terkenal ya darinya ya, dan juga tidak lebih ya dari, walaupun lebih rendah nasabnya dan juga kesolehannya, maka hendaknya seorang murid ya menghormati ya gurunya, beradab ya terhadap gurunya. Kemudian janganlah dia mengambil bajunya ya, ditarik bajunya ya, apabila hendak ya berdiri ya, hendak berdiri, kemudian ya ditarik bajunya. Dan kemudian dan janganlah dia memohon dengan sangat, yulih ya, yaitu mohon dengan sangat ketika gurunya itu malas ya, ketika gurunya sudah letih ya, misalnya hendak beristirahat, kemudian tetap saja si murid ini ya tidak sopan ya, tidak beradab terhadap gurunya, maka ya cukupkanlah dengan apa yang sudah didapatkan ya. Maka apabila gurunya berdiri, jangan kau ya tarik ya dari bajunya ya, atau menampakkan dengan isyarat wajah ya, melihatkan terhadap gurunya, yaitu raut muka yang yang seorang ya itu bisa memahami bahwasanya dia ya ada sesuatu yang ya tidak dia sukai terhadap gurunya. Maka hal yang semacam ini adalah ya tidak layak, tidak pantas bagi seorang murid. قال ولا يشبع من طول صحبته، فلا يمل من صحبة المعلم وتلقي العلم منه ولا يكتفي. قال وينقاد له ويشاوره في جميع أموره ويقبل قوله، لأن الشيخ صاحب تجربة فهو أفهم منه في أمور، ويقعد بين يديه قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين، يعني قعدة لائقة بالمتعلم، يجلس جلسة لائقة بالمتعلم، ولا يدخل عليه بغير استئذان إذا كان في مكان يحتاج إليه. فإذا كان المعلم في مكان يحتاج إلى الإذن لا تدخل عليه إلا بإذن، بأن تطرق الباب أو تنادي فتقول يا شيخ هل أدخل، أو أي شيء من هذا القبيل. قال وإن ناظره في علم فليكن مع السكينة والوقار لا بسوء أدب. إذا نظرت شيخك أو تذاكرتم مسألة فليكن مع أدب ووقار وسكينة لا بسوء أدب، ولا يشيرن بيده ولا يغمزن غيره بعينه، ويتحرى رضاه وإن خالف رضا نفسه، أي رضا نفس المتعلم، ولا يفشي له سرا. فإذا أسرك الشيخ بشيء لا تسر، لا تفشي هذا السر، لا تفشي هذا السر ولو بعد حين، ولو حصل ما حصل بينك وبين المعلم تبقى الأسرار هذه في قلبك. وإذا وقع من شيخه نقص فليجعله من نفسه بأنه لم يفهم قوله،
النووي رحمه الله يقول كان بعضهم يتصدق. لماذا يتصدق؟ قال ليخفي أو ليخفى عنه عيب شيخه. الشيخ بشر، وإذا خفيت عيوبه عن المتعلم كان أدعى إلى الحرص في التلقي منه. فكان هذا الطالب من السلف يتصدق. لماذا يتصدق؟ ليخفى عنه عيوب شيخه. قال ولا يذكر أحدا من أقرانه عنده. الأقران لا تذكر قرين الشيخ، ولا يقول له قال فلان خلاف قولك. إذا سمعت من الشيخ فتوى في مسألة أو بيان لأمر فلا تقول له قال الشيخ الفلاني كذا. انتبه، الشيخ بشر، هذا يدخل في قلب الشيخ ما يدخل. Kemudian ya janganlah merasa kenyang ya dari ya lamanya bersahabat dengan ya menemani ya seorang guru. Ya jangan merasa bosan ya walaupun sudah lama ya dalam berteman atau menemani seorang guru. Dan hendaknya seorang murid yaitu apa? Tunduk kepadanya. Ya, tunduk kepadanya dan juga meminta musyawarah ya pada semua ya urusan-urusannya, yaitu meminta musyawarah pada gurunya pada semua urusannya. Ya, kemudian apa? Menerima pengarahannya. Ya, menerima arahannya karena seorang guru itu adalah sahib tajribah. Ya, sudah lebih berpengalaman ya daripada seorang murid, maka ya dia terima arahan-arahannya. Kemudian hendaknya seorang penuntut ilmu, seorang murid yaitu duduk ya di hadapan gurunya dengan ya duduknya seorang ya yang belajar, yaitu orang-orang yang ya belajar, bukan ya duduknya sebagai seorang muallim. Namanya orang belajar ya duduknya seperti ya seorang yang belajar. Kemudian ya tidak boleh masuk kepada ya syekh dengan tanpa izinnya. Ya, terlebih lagi apabila ya misalnya syekh berada di suatu tempat yang butuh ya seorang itu apa? Ya untuk meminta izin. Misalnya apa? Dengan mengetuk ya pintunya. Ya, dengan mengetuk pintunya atau mengatakan ya syekh, ya bolehkah saya masuk? Ya, dan yang semisalnya. Kemudian apabila dia bermunadarah yaitu berdiskusi pada suatu ilmu, maka hendaknya dia apa? Ya, dia lakukan dengan tenang ya dan sopan, ya dengan ketenangan dan juga dengan kesopanan. Kemudian ya janganlah dia mengisyaratkan pada syekhnya ya dengan tangannya. Ya, dengan tangannya, dan juga janganlah dia apa? Mengerdipkan matanya. Ya, matanya kepada selainnya. Ya, memberikan isyarat ya dengan kerdipan ya dan semisalnya. Kemudian hendaknya dia senantiasa mencari keridhaan gurunya atau syekhnya ya, sekalipun ya dia ya sekalipun hal itu adalah menyelisih apa? Keridhaan dirinya, ya, keridhaan dirinya yaitu seorang yang belajar. Kemudian wala yufsilahu sirran, dan janganlah apa? Ya, seorang murid menyebarkan ya rahasia gurunya. Ya, janganlah seorang murid menyebarkan rahasia gurunya. Ya, walaupun setelah apa? Beberapa waktu, atau ya misalnya terjadi ya sesuatu antara murid dan guru, ya kemudian ya murid telah meninggalkan gurunya, ya kemudian apa? Dia sebarkan ya aib atau kekurangan dari gurunya. Maka ini tidak sepantasnya ya bagi seorang murid untuk menyebarkan rahasia dari guru. Ya, apabila terjadi ya dari syekhnya suatu kekurangan, ya apabila terjadi pada diri syekhnya itu suatu kekurangan, maka hendaknya yaitu menjadikannya itu bahasanya itu adalah dari dirinya. Ya, selama ya dia tidak, bahwasanya dia tidak memahami perkataannya. Ya, jadi apabila ada kekurangan misalnya dalam menjelaskan dan yang semisalnya, maka jadikan bahasanya dirinya sendiri itu yang apa? Belum paham ya terhadap perkataan syekhnya. Tadi disebutkan bahasanya di antara salaf mereka bersedekah. Ya, bersedekah. Ya, kenapa? Karena supaya apa? Apa yang dia lihat kekurangan dari ya gurunya atau aib dari gurunya itu bisa tertutupi. Ya, tidak tampak. Ya, karena apabila seorang itu apa? Ya, tidak tampak padanya, seorang murid tidak tampak padanya apa? Aib dari gurunya, maka ini akan ya menjadikan pendorong baginya untuk apa? Lebih giat dalam belajar. Ya, tidak melihat pada aib atau kekurangan pada gurunya. Kemudian hendaknya seorang tidak menyebutkan ya, seorang dari akronnya yaitu ya sejawatnya
Ya, ini misalnya guru-guru yang lain yang sejawatnya di sisinya. Ya, kemudian apa? Mengatakan ya qala fulan, ya bahasanya fulan yaitu guru yang lain menyelisih ya pada ucapanmu ini ya Syekh. Ya, misalnya seorang sudah mendapat fatwa dari gurunya. Ya, kemudian dia ya si murid ini menyebutkan ya adapun syekh yang lain berkata seperti ini. Ya, maka ini tidak ya sepantasnya ya supaya tidak ya dilakukan. Kemudian sampai di sini tadi. ثم قال رحمه الله ويرد غيبته إذا سمعها إن قدر على ردها، بأن يقول للمغتاب اتق الله هذه غيبة لا يجوز، فإن تعذر عليه ردها قام وفارق ذلك المجلس، فإذا لم يستطع أن يرد هذه الغيبة يترك هذا المجلس ويقوم. Kemudian ya dia tolak ya apabila ada seorang yang menggibai ya atau menggunjing gurunya. Ya, misalnya disebutkan ittaqillah, ya bertakwalah engkau pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila dia mendengarnya, ya, dan apabila dia mampu, ya, apabila dia ya tidak mampu, ya terdapat udzur padanya dari ya menolaknya, maka dia berdiri. Ya, dia berdiri kemudian dia tinggalkan majelis tersebut. قال وإذا قرب من حلقة الشيخ فليسلم على الحاضرين وليخص الشيخ بتحية ويسلم عليه وعليهم إذا انصرف، ولا يتخطى رقاب الناس بل يجلس حيث انتهى به المجلس. إذا حضر إلى مجلس العلم جلس في الموضع الذي انتهى فيه المجلس ولا يتخطى رقاب الناس، إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم أو يعلم من إخوانه إيثار ذلك. إذا أذن له الشيخ وطلب منه أن يتقدم في المجلس فلا بأس، وهكذا إذا علم من إخوانه إيثار ذلك التقدم. ولا يقيم أحدا من مجلسه، لا يقيم أحدا جلس في مجلسه يقول قم هذا أريد أن أجلس هنا، لا. فإن آثره لم يقبل هذا الجالس، آثر هذا الآتي بهذا المجلس، قال فإن آثره لم يقبل لأنه مخالف للسنة، فالسنة أن يجلس كل في مكانه إلا أن يقسم عليه، فإذا أقسم جلس إبرار المقسم، أو أمر الشيخ بذلك كما أمر، أو يكون في ذلك مصلحة أو يكون في ذلك مصلحة للحاضرين. يعني لو كان هذا الآتي هو من يقرأ مثلا في مجلس الشيخ والذي يقرأ الكتاب والشيخ يعلم، هنا مصلحة أن يتقدم إلى الموضع الذي يحتاج فيه إلى التقدم، ولا يجلس في وسط الحلقة، ولا يجلس في وسط الحلقة إلا لضرورة، لا تجلس في وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين صاحبين بغير إذنهما، لا تفرق بين صاحبين أيضا في المجلس. وإذا جلس فليوسع وليتأدب مع رفقته وحاضري مجلس الشيخ، فإن ذلك تأدب مع شيخه وصيانة لمجلسه. Kemudian dan apabila ya dekat ya apabila seorang murid telah dekat dari halaqahnya syekh, maka hendaknya dia mengucapkan salam ya kepada orang-orang yang hadir di majelis tersebut, ya, dan juga apa ya mengkhususkan ya terhadap gurunya, terhadap syekhnya dengan ya ucapan penghormatan ya, dan mengucapkan salam padanya yang juga atas mereka, yaitu orang-orang yang hadir ya apabila ya dia apabila dia hendak meninggalkan majelis. Kemudian dan janganlah ya seorang murid itu melewati ya pundak-pundaknya manusia, ya melangkai pundak-pundak manusia, ya bahkan dia duduk ya di mana ya majelis tersebut ya dia hadiri, misalnya ya karena dia telat kemudian ya dia duduk ya di mana tempat yang dia dapati ya di situ, melainkan apabila ya syekh ya guru mengizinkan padanya untuk maju ke depan, ya maka dia bisa maju ke depan, atau ya dia mengetahui ya dari
ya sahabat-sahabatnya ya lebih mendahulukannya, yaitu supaya apa? Ya maju ke depan. Maka ini tidak mengapa. Jadi apabila diberikan izin ya dari syekhnya atau orang-orang ya memang telah mengizinkan dia untuk ya maju ke depan. Kemudian tidak boleh seorang murid yaitu memberdirikan ya seorang pun dari majelisnya. Ya, kamu pindah ya, kemudian dia mau duduk di situ. Ya, maka apabila ada seorang yang apa? Lebih mengutamakan ya kepadanya, ya suruh kemudian sudah duduk, kemudian apa? Ya mengutamakan kepadanya, yaitu apa? Silahkan duduk di sini. Maka di sini apa? Lam yakbal, dia tidak menerima, ya melainkan apabila orang tersebut tadi bersampai bersumpah. Ya, illa ayyuksima alaih, hingga orang tersebut tadi apa? Silahkan kamu duduk di sini apa? Bersumpah. Ya, karena ini adalah untuk ya menunaikan dari orang yang apa? Yang sudah bersumpah, yaitu ibral ya dari melaksanakan dari yang disumpahkan tadi. Ya, atau apabila syekh memang memerintahkan yang demikian itu. Ya, atau apabila di situ terdapat maslahah. Ya, terdapat maslahat bagi orang-orang yang hadir. Kemudian janganlah dia duduk di tengah-tengah halaqah. Ya, janganlah dia duduk di tengah-tengah halaqah, melainkan ya karena suatu darurat. Ya, dan janganlah dia duduk di antara dua orang yang sedang duduk, kemudian dia apa? Duduk di tengahnya dengan tanpa izin dari keduanya. Ya, maka ya adab yang selanjutnya apabila seorang murid itu duduk, maka hendaknya dia melapangkan dalam ya duduknya, ya memberikan keluasan, waliyata adab, memiliki adab bersama ya teman-temannya dan orang-orang yang hadir ya di dalam majelis syekh, karena yang demikian itu adalah merupakan adab ya kepada syekhnya atau bersama syekhnya, dan juga ya untuk menjaga ya terhadap majelis ya syekhnya. قال رحمه الله: ولا يرفع صوته رفعا بليغا، يعني فوق المطلوب، لا يرفع صوته فوق الصوت الذي يطلب منه. ولا يضحك، الضحك في حلقات العلم لا يصلح ولا ينبغي لطالب علم، هذا يدل على استهتاره وعدم إقباله على العلم، والعلم عظيم لا بد أن يوقر. ولا يكثر الكلام إلا لحاجة، فيبقى منصتا مشغولا بالعلم وبما يسمع من العلم، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا بلا حاجة. ما شاء الله، هذه من الآداب العظيمة. انتبه، احذر من الضحك، وهكذا اجتنب الكلام في مجلس العلم، وأيضا لا تلتفت يمينا ولا شمالا. ما الداعي لأن تلتفت؟ فإذا سمعت صوتا والمعلم يتكلم لا تترك الإقبال على المعلم وتلتفت لتنظر ما في الخلف، ما سيضرك فوات ما في الخلف. ابقى مشغولا بمعلمك وبما تسمع منه بلا حاجة، إذا كان هذا الالتفات ليس فيه حاجة، بل يتوجه إلى الشيخ ويصغي لكلامه. وكل هذا الأمر، هذه الأمور اللي تسمعها هي توقير للعلم، هي تعظيم للعلم، هي تعظيم للعلم. ومن عظم العلم رزق العلم، من عظم العلم رزق العلم وفتح عليه. ومن استهتر بمجالس العلم هذا استهتار بالعلم، فحينئذ يحرم من العلم ما يحرم. Kemudian ya, dan janganlah ya seorang murid yang mengangkat suaranya ya dengan mengangkat suara yang berlebihan, ya yang berlebihan ya dari melebihi dari apa yang dituntut darinya, yaitu ya teriak-teriak dan yang semisalnya dengan suara yang keras. Dan juga janganlah seorang murid ya tertawa di majelis ya yang tidak ya sopan. Dan juga janganlah ya seorang murid itu memperbanyak kalam ya, melainkan ya dikarenakan suatu kebutuhan ya, karena ilmu itu adalah agung ya, dan wajib atau harus bagi kita untuk ya memuliakan majelis ilmu. Ya, bahwasanya seorang yang berada di dalam majelis ilmu ya, dia diam ya mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh seorang guru ya, dan dia sibuk dengan ilmu. Ya, dia sibuk dengan ilmu, bukan dengan yang lainnya, bukan dengan yang selainnya.
Dan janganlah dia menoleh ke kanan dan ke kiri, ya, menoleh ke kanan dan ke kiri, ya, dengan tanpa kebutuhan. Ya, kemudian beliau ingatkan apabila ya salah seorang dari murid atau murid-murid mendengar suara, ya, maka jangan menoleh ke belakang. Misalnya di belakang ada suara, kemudian apa? Ya, menoleh ke belakang, melihat ke belakang, kemudian meninggalkan ya adab ya kepada gurunya. Ya, maka ini majelis ilmu adalah ya majelis yang di situ sebutkan qala Allah dan qala Rasul di situ, ya, maka wajib ya diagungkan. Ya, dan juga barang siapa yang dia mengagungkan ilmu, maka dia akan diberi ya ilmu, ya, akan diberikan rezeki ilmu dan juga akan dibukakan ya kepadanya ilmu. Dan barang siapa yang tidak menghormati ilmu, ya, tidak menghormati ilmu dan majelis ilmu, maka dia akan diharamkan, ya, akan terhalangi dari mendapatkan ilmu. ثم قال رحمه الله ولا يغتاب عنده أحدا. الغيبة محرمة عند المعلم وعند غيره، ولا ينبغي في مجلس العلم أن تغتاب عند المعلم أحدا، ومن ذلك أن تذكر أي شيخ بنقص. انتبه، هذه غيبة. قال ولا يشاور أحدا في مجلسه. أنت في مجلس الشيخ فهو أولى بالمشورة والمشاورة، فلا تشاور غيره في مجلسه، وإن شئت فبعد مجلس الشيخ شاور من شئت. Kemudian ya janganlah seorang murid ya melakukan ghibah, ya, menggunjing ya di sisi gurunya ya seorang pun, atau di majelis ya dia menggunjing ya tidak boleh, yaitu tidak boleh menggunjing seorang pun, ya, karena ghibah itu adalah hal yang diharamkan, ya, baik itu bagi muallim ya pengajar maupun ya selainnya, ya, baik itu apa bagi pengajar dan juga apa selainnya, ini adalah perkara yang diharamkan, yaitu ghibah. Dan janganlah dia meminta musyawarah seorang pun di majelis gurunya, ya, karena syekh itu adalah yang ya lebih berat, ya, karena dia berada di majelisnya, maka janganlah dia bermusyawarah kepada seorang pun ya di majelis gurunya. ما شاء الله ما شاء الله. إذن نقف هنا إن شاء الله في هذا المجلس، وفي مجلس الغد إن شاء الله نختم هذا الكتاب فنكمل هذا الباب الذي نحن فيه، وهو باب آداب المتعلم. آداب المتعلم، وهي آداب مهمة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كمال الأدب. نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.